guys, welcome back to my another video. Aku tuh udah lama banget ya nggak ngonten karena aku nggak paham nih soal utul nih, makanya aku ajakin si namanya siapa? Reva dari FKG angkatan 24. Oke, jadi tahun ini sama tahun kemarin. Tahun ini tuh belum udah ada itunya. Udah. Kalau yang setahu aku tahun ini itu kan buat matkul pendukungnya sesuai prodi yang dipilih. Jadi kalau misalnya FKG itu pakainya kimia, biologi. Terus nanti kalau teknik pakainya matematika, fisika. Nah kalau tahun aku itu masih pakai semuanya. Jadi kayak semua matematika, fisika, biologi, kimia itu masuk gitu. Terus habis itu kalau misalkan nih pilihnya Visipol sama FKG, itu gimana? Kalau itu waktu tahun dulu kayaknya tahun ini juga sama. Itu ujiannya tetap 2 kali. Jadi kayak misalnya pagi kalian ujian saintek, habis itu siangnya baru ujian yang sosum gitu. Oh berarti bukan yang kayak kalau dulu punya kan yang campuran gitu tuh kayak langsung gitu loh. Ada yang khusus campuran gitu. Campuran tuh kayak langsung terus di tempat yang sama. Jadi yang dia nggak campuran kalau dulu tuh udah ngerjain aja gitu. Terus habis itu pulang. Tapi kalau yang campuran ditinggal karena masih banyak soal yang dikerjain. Kalau waktu tahunku kayaknya tetap beda sesi deh mbak kayaknya. Terus dulu kamu tuh cara belajarnya gimana sih di UTUL 2024? Kalau aku itu dulu kan habis UTBK di bulan Mei tengah. Nah, UTUL aku itu di awal Juni. Jadi selisih dari UTBK ke UTUL itu cuma 2 minggu. Jadi aku cuma punya waktu belajar 2 minggu aja kan. Buat tipsnya dari aku, kalau kalian punya waktu yang mepet banget kayak gitu, itu aku saranin belajar pakai soal UTUL tahun lalu sih mbak. Kan mbak Amel juga ngalamin itu tuh ngaruh banget dan itu tuh sama gitu, tipe-tipenya mirip. Jadi setiap tahun tuh soal-soalnya itu pasti sama lah, cuman kayak mungkin beda angka gitu kan. Nah terus kalau buat bingung kan pembahasannya, bisa kalian cari-cari di Google ataupun di YouTube. Itu kan banyak banget channel YouTube yang bahas soal-soal juga loh. Aku tuh kayak disuruh Kak bahas lagi dong, terus kayak aduh udah lupa nih. Ya apalagi kan udah kurikulumnya udah merdeka juga kan, yang itu kayak jadi mungkin beda. Terus juga banyak yang tanya kalau Kak aku SMK nggak pernah dapet materi biologi atau kimia gitu, itu gimana belajarnya ya? Itu kalau kata aku emang harus sering-sering latihan tahun lalu sih guys. Terus juga kalau bingung lihat pembahasannya di YouTube, mau gak mau kan lebih enak kan belajar lewat YouTube. Jujur aku tuh kan dulu share soal, tapi tuh kadang aku tuh kayak takut nih soal bakal sama nggak ya sama tahun kedepannya, karena kan aku kan angkatan 22, jadi udah lama banget 3 tahun, takutnya soalnya ganti, ternyata enggak sama, ya sama. Bahkan aku belajar itu dari tahun 2017 deh soalnya yang aku punya itu. 2017-2019 paling nggak 5 tahun terakhir lah itu kayaknya masih aman buat sih bener. Aku juga ada malahan dari 1900. Sumpah aku tuh punya drive-nya, ada di video aku tuh strategi keterima UTUL, udah aku taruh di situ semua. Terakhir kan kalau UGM itu kan pakai kertas kan 2019 ya. Arsipnya cuma itu aja. Emang belajar dari situ kan. Habis itu kan COVID itu ya kan jadi nggak bisa sekarang CBT. Kamu ada les gitu nggak? Kalau les aku ada si bimbel di sebutin nggak? Di Solo. Iya, tapi tuh bimbel khusus mandiri aja aku ikut lesnya. Tapi sebenarnya aku di bimbel ini tuh bahasnya itu sama, bahas soal tahun lalu. Kayak mungkin keuntungannya di bimbel ini mungkin lebih diajarin aja sih, tapi buat pembahasan soalnya itu sama. Jadi habis aku bimbel pagi, itu malamnya aku pelajarin lagi, dan pelajarannya juga lewat YouTube. Jadi sama soalnya, bisa ada di YouTube gitu. Walaupun kalian gak ikut bimbel, tapi bisa dipelajarin lewat YouTube. Kalau buat ngerjain soal, itu tuh tipsnya kerjain aja.
yang bisa, apalagi ada sistem minus kan Mbak. Jadi kayak mending yang nggak bisa itu dikosongin. Tapi misalnya aku tuh fisika itu nggak bisa, aku cuma bisa ngerjain 1 atau 2 soal dari 15 soal. Itu kayak bener-bener cuma ya ampun ya aku cuma bisa 1, itu pun kayak nembak itu loh yang apa optionnya kurang lebih dieliminasi itu kan yang sama-sama gitu. Tapi dulu bisa ngerjain berapa soal aja? Kamu kan yang kamu kosongin kan, itu tuh banyak atau enggak yang kamu kosongin? Tergantung sih, aku tuh yang paling aku sering kosongin pasti matematika fisika, karena itu bener-bener kayak ya ampun nggak tahu, yang aku pelajarin nggak keluar gitu kan. Nah terus aku ngerjainnya cuma 1-2, tapi aku punya target buat ngerjain setengah. Iya. Jadi kayak aku isi, misalnya aku jawab 2, terus aku nembak 6, jadi kan udah 8 itu, terus sisanya aku kosong. 7-nya kosong. Oh gitu. Tapi itu nggak semua mapel kan kamu kayak gitu? Enggak. Kalau misalnya biologi kimia kerjain semuanya tuh. Atau tetap ada yang aku kosongin kayak 75% targetku, 75% harus aku isi. Oh gitu. Kalau yang bisa berarti 75%, tapi kalau misalkan nggak bisa ya 50% lah. Bukan yang dikosongin semua kan kadang kayak aduh gimana nih kalau nggak bisa semua, terus jawabnya 1. Lu mau jawab 1 gimana caranya lulus? Terus sama itu yang paling ngebantu yang apa TPS yang yang skolastik itu. Yang 90 soal ya kan? Iya, yang pokoknya isinya gambar, terus juga numerasi itu pokoknya kalau sebisa mungkin diisi semua. Oh ya, untuk skor UTBK kamu dulu masuk FK gitu skornya berapa sih lewat UTUL? Kalau dulu jujur skor aku nggak bagus sih, cuma 603, dan itu alhamdulillah masih keterima UTUL. Berarti menurut kamu nih UTUL tuh ngaruh nggak sih skor UTBK tuh? Kalau menurut aku kemarin kan waktu tahunku itu disosialisasi kalau skor UTBK itu kepakainya persennya cuma dikit gitu loh. Jadi kayak tetap dilihat nilai hasil UTUL kalian guys. Jadi kayak nggak apa-apa, tetap yakin aja walaupun misal nggak pede sama skor UTBK-nya. Dulu aku pun juga kayak takut, kayak ya ampun ini bisa nggak ya skor UTBK-nya nanti bikin jelek atau malah takutnya memperburuk gitu kan. Tapi alhamdulillah masih aman kok guys, tetap semangat buat belajar di UTUL-nya. Iya sih, sama sih dulu waktu tahunku juga kayak skor itu nggak terlalu pengaruh gitu, jadi kayak tetap semangat aja buat kalian yang UTBK-nya udah keluar tapi hasilnya nggak memuaskan, tetap belajar, semangat aja buat UTUL-nya. Betul. Terus sama, oh ya tentang IP atau itu loh, biaya pembangunan. Nah ini banyak banget yang tanya ke aku kayak ini sistemnya gimana sih yang dapat suruh bayar kayak berpuluh-puluh juta, nih siapa aja sih? Nah kalau IP yang tahunku, kayaknya tahun banget juga sama kan ya? Aku nggak ada IP. Samsek nggak ada. Yang unggul nggak ada. Oh iya. Jadi kayak masih UKT biasa. Bahkan yang unggul pun nggak ada ya? Nggak ada, golongan gitu. Wow. Tapi ngisi golongannya itu di akhir waktu habis keterima kan? Iya, habis keterima baru. Nggak ngisi sih, cuma kayak dipilihin aja. Oh ya memang sih guys, kalau mandiri lainnya itu biasanya kan kalian ngisi mau IP berapa, mau UKT berapa, baru ujian, baru keterima. Tapi kalau di UGM itu kalian daftar dulu nih, habis itu ujian, iya keterima, baru nanti ngisi data diri kayak penghasilan orang tua, terus aset dan lain-lain. Nah kalau di UGM juga itu kalian bisa milih antara UKT yang bersubsidi sama UKT yang unggul. Kalau yang bedanya, kalau yang unggul ini udah pasti kalian dapat UKT tertinggi dan juga pasti dapat IP. Nah kalau yang UKT bersubsidi itu nanti kalian bakal dilihat dari penghasilan orang tua, itu bakal dapat subsidi 100%, 75%, atau 50%, atau bisa jadi dapat subsidi 25% gitu. Kalau subsidi 100% ya berarti iya itu nggak bayar loh, itu nggak bayar sama sekali. Oh itu tuh harus pakai KIPK atau bisa nggak? Kalau itu sih kemarin aku lihat nggak tahu ya dijelasin pakai KIPK atau enggak. Tapi mungkin kalau KIPK kan itu udah beda gitu loh. Kalau KIPK kan bakal disubsidi dari pemerintah, mungkin tetap KIPK tuh bakal dapat yang paling rendah. Misal dapat UKT subsidi 75% lah, berarti untuk UKT pertama kan itu. Nah
itu misalnya kalian daftarnya pakai KIPK, nanti itu dapat UKT-nya itu bayarnya akhir guys. Jadi habis kalian keterima KIPK baru kalian udah nggak bayar apapun. Tapi misalnya kalau nggak dapat baru nanti bayar di akhir. Jadi kayaknya kalau 0 itu emang pure 0 deh, emang udah dilihat dari awal mungkin kurang berkecukupan atau kurang mampu gitu bisa sih dapat. Tapi itu beneran ada loh Mbak? Ada. Oh, tapi aku nggak tahu sih kalau UKT teman-teman gue berapa gitu tuh. Aku tuh kemarin tahunya yang kayaknya ada kok anak UGM yang dapat bener-bener 0 gitu. Kayak wow itu. Di Twitter ya? IG ya. Di IG. Oh, gitu. Keren banget. Terus apa lagi nih? Oh ya, untuk materinya apa aja nih? Materinya tadi udah dibahas sama di tips kayak. Iya sih, materinya mungkin emang bisa lihat dari soal-soal tahun lalu ya. Kayak apalagi tuh materi biologi, kimia itu kan banyak banget. Cuman sub dari yang diambil itu pasti tuh sama kayak tahun-tahun lalu. Jadi pasti ada sel, biologi sel itu, terus kalau kimia iya ada larutan-larutan, hidrolisis, asam basa, iya, stokiometri. Stokia tuh pasti tuh langganan. Iya, jadi kalian emang sering-sering aja latihan soal tahun lalu, pasti tuh lama-lama kan menguasai kan, kayak oh ini kayak materinya seputar ini, jadi lebih ngerti aja. Iya. Terus itu kalau ABC-nya tuh kayak pure A, B, C, D, E atau ada yang kayak oh A benar-benar berhubungan. Oh ya, itu juga ada sih, kayak berarti kalian kan harus memahami banget itu soalnya. Kayak misalnya ada 2 kalimat, nah 2 kalimat itu nanti berhubungan atau tidak berhubungan gitu kan. Itu masih ada ya berarti? Masih ada. Terus kalau yang 1, 2, terus 1, 2, 3 itu A gitu masih ada? Ya, masih ada. Oh berarti sama aja sih tipe-tipenya. Iya, sama aja, karena kayak mirip, emang mirip banget. Dari tahun-tahun jauh-jauh tahun pun itu kayaknya masih mirip. I see. Oke. Apa lagi ya? Terus apa nih motivasi nih biar semangat kalau misalkan ada yang udah gagal berkali-kali dari SNBP, dari SNBT, mungkin dari beberapa ujian mandiri yang udah diikutin, gimana nih cara menghadapi utulnya? Kalau aku, dan ini dari aku sendiri ya guys, aku dulu juga ketolak SNBP, SNBT, mandiri-mandiri lainnya. Itu tuh aku selalu bilang kalau aku pasti bisa keterima di FKG UGM. Kayak pasti bisa, kayak itu tuh pertama dari diri kalian sendiri gitu. Kalian tuh harus yakin sama diri kalian sendiri kalau pasti bisa keterima, pasti bisa ngerjain dan pasti bisa keterima. Terus kayak yakinin kalian buat membuktikan kalau kalian tuh bisa gitu loh, biar kita tuh nggak minder. Kalau dari kita minder itu kayak pasti ngerjainnya juga kurang pede kan. Tapi kalau kita tuh ujian itu kayak harus yakin bisa, nggak bisa kita pasti bisa. Kayak itu pasti nanti kedepannya juga akan ngebantu banget. Jangan lupa juga berbuat baik, berdoa gitu. Terus buat masalah SNBP atau skor UTBK yang kurang bagus itu mungkin bisa ke belakang. Iya, karena kayak kita harus menghadapin utul gitu loh, kayak lihat ke depan gitu. Ya sih, sama sih. Keren banget sih, Revo. Ya ampun, ini juga keren banget kalian. Kalau mau, udah sepuh banget. Kalau mau lihat soal-soal yang dibahas tuh bisa loh di channel ini. Itu masih sama, tenang aja, masih sama. Dulu aku juga belajar lihat dari channel yang aku kayak ngeliat itu juga jadi motivasi loh guys. Kayak ya ampun, ini Mbak Amel keren banget, kayak sampai bisa memberikan tutorial. Itu aku beneran lihat, sumpah aku belajar juga dari channel-channelnya Mbak Amel. Kayak wow, itu juga bisa kalian jadikan motivasi. Kalian pasti bisa masuk FKG UGM. Kalau misalkan besok masuk FKG, tolong sapa aku dan Reva. Betul, jangan lupa sapa. Besok kalian masuk di sini, gantiin Reva. Nanti cari pasien, kalau butuh koas bisa kok. Amin, terima kasih sekali untuk promosinya Kak. Karena di FKG itu pasti kita butuh pasien. Iya. Bismillah ya Tuhan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini pembicaraan yang cukup panjang, sudah 16 menit. Cuman nanti bakal aku edit.
Oke, thank you banget ya Reva. Iya, makasih juga Mbak Amel. Kamu sudah dari RSGM ya tadi. Iya. Gak apa-apa, ini buat membantu adik-adik yang sedang memperjuangkan FKG UGM. Karena kayak ngerasain gitu loh, dulu tuh juga itu susah banget, itu momen-momen mengharukan dan iya, itu stres banget. Kayak merasa menjadi dewasa seketika. Iya benar. Itu kayak masa-masa yang gak mau ulangin. Ya. Ih, gila. Sama keluarga ditanya-tanyain gimana. Iya, terus kayak mbak yang ditentang, mungkin ada yang nggak dibolehin. Kayak kenapa daftarnya tuh itu susah, kayak biayanya mahal gitu. Kayak pasti kalian bisa guys, tenang aja. Okay, thank you for watching guys. Bye bye. Bye bye.